Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Subulun Najah _ dengan materi yaitu pembelajaran jarak jauh untuk Madrasah Sanawiyah ya, Al-Alawiyah, yaitu kelas 9 dengan bab 1, pembahasan seni lukis dan patung dari berbagai bahan. Seni lukis adalah salah satu bagian dari yaitu karya seni rupa 2 dimensi. Sedangkan patung yaitu salah satu bagian daripada seni rupa, yaitu seni rupa 3 dimensi. Nah, itu apa yang dimaksud dengan seni lukis? Seni lukis adalah merupakan salah satu contoh yang merupakan seni murni yang hanya kita bisa merasakan keindahannya, estetikanya, ya, tidak mengandalkan atau mengharapkan kepada guna atau fungsi, tetapi hanya ditekankan pada yang namanya estetika. Itu adalah seni lukis. Aliran-aliran dalam seni lukis itu sebenarnya banyak. Ada aliran yang bersifat yang bernama representatif, yang mana representatif itu terdiri dari naturalisme, realisme, romantisme. Naturalisme seperti halnya contoh lukisan naturalisme itu, kita melihat ada lukisan gunung dengan pohon-pohon, kita melihat petani sedang membajak tanah, dan yang lain-lainnya. Sedangkan yang realisme yaitu menggambarkan kenyataan yang benar-benar ada. Biasanya dia mempunyai ciri-ciri. Objeknya itu adalah menekankan suasana yang tergambar dari kenyataan. Ya, bukan objek nyata. Ya. Tuh. Dan setiap aliran ini pasti mempunyai tokoh. Seperti halnya tokoh naturalisme, di situ ada William Hogarth, ya, ada Frama Hall, Raden Saleh, Abdullah Sudiro Sudibjo, Abdullah Sudiro, ya, Subroto, Basuki Abdillah, dan di realisme di situ ada Gustav Colbert, dan selanjutnya yaitu dari aliran representatif itu ada aliran romantisme. Aliran romantisme ini berusaha menampilkan hal-hal yang fantastik, indah, absolut. Ya, biasanya aliran ini menceritakan tentang romantisme, tentang tragedi yang dahsyat. Dia mempunyai tokoh-tokoh aliran seperti Theodore, ada juga Raden Saleh di Indonesia-nya. Yang bagian kedua yaitu deformatif. Aliran deformatif itu terdiri dari impresionisme, ekspresionisme, surrealisme, kubisme. Ya, itu untuk aliran yang deformatif. Dan yang terakhir yaitu non presentatif. Nah, aliran-aliran yang ada itu banyak dicontohkan oleh para pelukis-pelukis yang ada. Seperti apa-apa yang ditulis oleh atau digambar atau dilukis oleh Basuki Abdullah. Atau yang di Indonesia juga ada Raden Saleh. Nah, ketika seseorang ingin melukis, maka ada beberapa hal yang perlu dan patut diperhatikan. Yaitu tentukan tema. Tema apa yang akan kita buat? Tema manusia dengan dirinya sendiri, atau tema manusia dengan manusia yang lainnya? Atau mungkin hubungan manusia dengan alam sekitarnya? Banyak tema-tema, termasuk bagaimana manusia dengan kegiatannya, manusia dengan alam bendanya, bahkan hubungan manusia dengan alam khayalnya. Bisa langsung dibuat sebuah lukisan.
Media yang digunakan ya sama seperti halnya yang sebelum-sebelumnya. Ketika kita di kelas 8 dan di kelas 7, ada media basah dan media kering. Media basah seperti halnya cat air, cat minyak, ya, konte, ya. Dan juga kalau seandainya yang kering, mohon maaf, yang kering itu konte, pensil, ya, drawing pen, krayon, bahkan kita bisa menggunakan pulpen kita. Ya, sedangkan yang basah tadi yang telah disebutkan. Warna dalam lukisan. Nanti warna bisa kita ganti, kita bagi menjadi beberapa macam. Ada warna primer, warna sekunder, warna tersier, analogus, dan komplementer. Ya, warna primer, warna yang paling utama, yaitu warna dasar, merah, biru, kuning. Sedangkan warna sekunder itu warna penggabungan antara dua warna primer. Sekarang apa itu warna tersier? Campuran dua warna sekunder. Sedangkan warna analogus itu adalah warna yang kita lihat apabila di komputer itu dalam bentuk lingkaran. Ada komplementer. Ya, warna yang kontras adalah warna yang sangat mencolok. Anak-anakku sekalian, lukisan kalau berdasarkan bahan dan medianya itu akan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan pastel, lukisan arang, lukisan alfresco, bahkan lukisan al secco. Nah, itu semuanya. Bahkan di yang lain masih banyak lagi macam-macam dan bentuk-bentuk lukisan yang lainnya. Ada tempera, ada azalezo, bahkan ada lukisan yang berupa mozaik, lukisan yang intarsia, kolase, ya, bahkan ada orang yang melukis dengan menggunakan kaca, ya, atau disebut dengan glass painting. Dan ada juga orang yang melukis di baju, yaitu batik atau di bahan, digambar, dilukis, baik berupa fauna, baik berupa flora atau benda bebas yang dilampiaskan dalam satu bentuk, ya, di kain dengan warna. Nah, untuk itu banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melukis. Ya. Yang kedua yaitu seni patung, karya seni rupa 3 dimensi, ya, yaitu yang memiliki volume atau isi. Nah, patung apa fungsinya? Fungsi patung banyak, bahkan bermacam-macam. Ada patung berfungsi sebagai religi, sebagai monumen, bahkan ada orang yang membuat patung hanya sebagai arsitektur saja, atau untuk memperindah, seperti halnya patung-patung dekorasi. Ada patung-patung seni, patung-patung kerajinan, dan yang lainnya. Itu fungsi dari patung. Patung yang berupa dekorasi ditaruh di taman yang indah, sehingga kita melihatnya begitu indah. Bahkan bentuk patung pun bermacam-macam. Kita kenal ada yang namanya torso. Torso yaitu patung yang hanya badan tanpa kepala, tanpa tangan, dan tanpa kaki. Hanya badan, tanpa kepala, tanpa tangan, dan tanpa kaki. Itu namanya torso. Bahkan ada juga yang namanya bos, yaitu patung sedada, yaitu setengah badan, ya, sampai kepala, tangan, pinggir. Nah, di situ ada yang freestanding, patung yang seluruh tubuh free standing, seluruh tubuh dari mulai kepala sampai kaki. Bahkan ada yang namanya patung zonde, yaitu patung seluruh tubuh, nah posisinya tidak berdiri, mungkin dia lagi tiduran, atau dia sedang duduk, ya, atau dia sedang terlentang, atau bagaimanapun. Yang penting patung zonde itu tidak dalam keadaan posisi berdiri. Bahan yang digunakan biasanya bahan-bahan lunak, ya,
terus bahan yang sedang, dan juga bahkan pernah dibuat dengan bahan yang keras. Ya, seperti halnya membuatnya dengan kayu atau yang lainnya. Alatnya pun, ya, kalau alat-alat untuk membuat patung barang yang lunak hanya mudah, bucir, ya meja putar. Ya kalau yang lebih keras ada pahat, ada palu. Ya, bahkan ada yang perlu harus dicor dengan adonan, yaitu adonan sendok, dengan di situ dari besi atau dari kayu, ya, dicetak, itu mengambil adonannya. Teknik pembuatan seni patung macam-macam, ya, perlu kita ketahui. Ada yang dipahat atau diukir, ada juga yang dibutsir, ya. Butsir itu dengan menggunakan bahan lunak biasanya, dan medianya biasanya tanah liat. Sebelum mulai dipersiapkan, dan langsung setelah jadi tanah tadi mulai dibentuk. Dan ada juga pembuatan patung itu dengan menggunakan cara itu dicor, dengan mempunyai cetakan yang sudah siap, dimasukkan itu yang namanya corang, ya, biasanya tidak menggunakan batu, biasanya pasir dengan semen, bahkan terkadang gypsum dipakai untuk alat untuk mencetaknya, yang akhirnya ketika sudah mengeras, maka cetakan itu dibuka, maka terbentuklah gambar yang sesuai dengan cetakan, seperti gambar Doraemon dan yang lainnya, masih banyak lagi. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana yang namanya seni lukis dan bagaimana yang namanya seni patung dalam seni rupa murni, yang hanya dilihat dari segi estetikanya, dari segi keindahannya. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, juga di subscribe, dan jangan lupa tulis komen nama, dilanjutkan dengan hashtag, dengan kalimat hadir. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat mempermudah kita pemahaman tentang seni lukis dan seni patung dalam pelajaran seni budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.